に上を向くスポーツだ。 Seperti yang kita ketahui, dalam tim Karasuno banyak diisi oleh pemain berbakat dan pekerja keras. Mulai dari Kageyama yang selalu berusaha untuk sempurna, sampai Hinata yang selalu bersedia melakukan apapun untuk menjadi pemain yang lebih baik. Selain itu, para pemain Karasuno adalah orang-orang yang selalu lapar untuk menjadi yang lebih baik. Dan hal itulah yang membuat mereka terus-menerus meningkatkan kemampuan mereka. Namun di balik itu semua terdapat seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang merupakan pondasi yang membawa tim ini menjadi lebih baik. Seorang yang membuat para pemain menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dia adalah pelatih Ukai Keishin, cucu dari Ukai Ike, pelatih legendaris Karasuno yang melatih raksasa kecil terdahulu. Dan dia juga orang yang memberi sayap kepada burung gagak yang telah jatuh. Ketika pertama kali diperkenalkan sebagai pelatih, kita semua tahu kalau Ukai adalah orang yang istimewa. Dia rela bekerja di sebuah minimarket agar bisa selalu menyesuaikan diri dengan jadwal latihan tim Karasuno. Selain itu, dia juga membantu peternakan keluarga dan terkadang dia juga bertemu pemain di luar latihan. Ini merupakan dedikasi yang besar hanya untuk sebuah tim voli SMA. Oleh karena itu, kita tahu kalau Ukai sangat memperdulikan tim ini lebih dari apapun dan merupakan sikap yang sangat dibutuhkan sebagai seorang pelatih. Dari sini kita bisa tahu seberapa besar dia peduli dengan para pemain yang dia latih, dan dia bisa menempatkan dirinya sebagai apa yang pemain rasakan dan memahami semua pemain. Dalam beberapa momen, pelatih Ukai juga ditunjukkan bersimpati kepada para pemainnya. Ini adalah salah satu kunci yang diperlukan untuk berhadapan dengan anak SMA dan memberikan saran dari sudut pandang orang dewasa. Selain itu, pelatih Ukai juga tahu kapan dia harus berbicara dengan pemainnya. Dia mengerti kapan dia harus memberikan ruang kepada pemainnya, dan dia juga paham kalau seorang pemain membutuhkan dorongan dari pelatihnya. Serta dia juga paham kapan para pemainnya itu menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa perlu bantuan pelatih. Contohnya saat Kageyama yang baru pulang dari camp pelatihan nasional. Di pelatihan itu Kageyama bertemu dengan semua pemain terbaik dari seluruh penjuru Jepang. Sehingga saat dia kembali ke Karasuno, standar permainannya pun berubah. Dia kembali menjadi raja lapangan yang menuntut banyak kepada para rekannya. Lalu Takeda Sensei bertanya kepada Ukai, apakah kita perlu turun tangan untuk mengatasi masalah ini? Pelatih Ukai pun menjawab tidak perlu. Dia mengerti kalau Kageyama memiliki masalah pada komunikasinya dengan tim. Kita semua tahu kalau Kageyama adalah orang yang sangat berbakat. Dia selalu memberikan umpan terbaik menurut dirinya, tapi tidak menyesuaikan dengan kemampuan dari pemain yang diberikan operannya. Meskipun tim sedang mengalami perselisihan, pelatih Ukai menganggap kalau ini adalah hal yang baik karena akhirnya sekarang mereka berkomunikasi satu sama lain. Perselisihan kecil seperti ini akan membuat mereka mengerti satu sama lain, yang pada akhirnya ini akan menghasilkan sesuatu yang lebih besar ke depannya. Karena pelatih Ukai paham para pemainnya harus merasakan perasaan seperti ini untuk saling memahami antar pemain. Hal lain yang menonjol dari pelatih Ukai adalah dia lebih menghargai pemainnya yang mengalami kekalahan dan menjadikannya sebagai pelajaran untuk bisa lebih baik ke depannya daripada mengalami kemenangan tapi stagnan dalam hal kemampuan. Ukai selalu mendorong pemainnya untuk melakukan hal baru tanpa takut dan kegagalan, karena menurut pelatih Ukai, kegagalan adalah cara untuk membuat mereka menjadi lebih baik, dan pelatih Ukai selalu mendorong mereka untuk mengakui kesalahannya, karena dengan mengakui kesalahan mereka akan menjadi pemain yang berbeda setelah itu. Contohnya saat di Tokyo Training Camp, yang mana Karasuno bertemu dengan Nekoma dan Fukurodani. Pada saat itu, Karasuno terus-menerus kalah dalam latih tanding dan mereka harus melaksanakan hukuman karena mereka kalah. Tapi itu bukan masalah bagi mereka. Kesalahan yang mereka buat terus-menerus memberikan keuntungan, karena dengan begitu mereka dapat menemukan sesuatu yang bisa mereka pelajari. Pelatih Ukai juga sangat pandai dalam menyemangati pemainnya. Dia tahu kapan dia harus memuji, kapan harus menegur, dan kapan harus memberikan mereka untuk memikirkan masalahnya sendiri. Pelatih Ukai juga sangat mudah untuk bergaul dengan para pemainnya, karena dia tipe orang yang santai dan asik untuk diajak bicara. Dan itu membuat para pemainnya sangat mudah untuk mendekatinya, entah untuk mengajukan pertanyaan atau menyuarakan keraguan mereka. Pelatih Ukai memperlakukan para pemainnya seperti orang dewasa dan bukan anak-anak. Dan itulah sebabnya tim Karasuno sangat menghormatinya, sehingga membuat pelatih Ukai menempatkan dirinya sebagai pria yang dapat diandalkan.
Di salah satu scene juga diperlihatkan saat Hinata baru saja pulang dari camp pelatihan, di mana di sana dia menjadi anak bola. Hinata menyadari bahwa bermain bola voli lebih dari sekedar latihan fisik. Dia juga perlu mengatur pola makannya. Dan setelah menyadari hal itu, Hinata langsung menelpon pelatih Ukai dan memintanya untuk membantu dalam mengatasi masalah diet dan pola makannya. Dari sini kita bisa tahu kalau Hinata merasa sangat nyaman untuk berbicara dengan pelatihnya, tidak hanya di luar sekolah tapi juga di larut malam, dan pelatih Ukai juga merasa tidak terganggu oleh hal itu sama sekali. Ketika Hinata menceritakan masalahnya, pelatih Ukai langsung membuat daftar semua yang harus dimakan dan apa yang harus diminum Hinata, dan bagaimana Hinata harus menjaga dirinya sendiri. Sungguh luar biasa bagaimana para pemain Karasuno melihat pelatih mereka sebagai pria yang sangat bisa diandalkan dan bisa diajak bicara kapanpun mereka ingin. Selain itu, pelatih Ukai juga senang karena Hinata menghubunginya, meskipun saat ini sudah larut malam, karena pelatih Ukai tahu bahwa ini akan membuat Hinata menjadi lebih baik lagi sebagai seorang pemain. Tapi meskipun pelatih Ukai sangat hebat dalam memberikan masukan dan nasihat pada para pemainnya, pada akhirnya dia juga adalah seorang manusia yang memiliki banyak keraguan dalam dirinya. Kadang dia bahkan membuat kesalahan sebagai pelatih. Salah satu hal tersulit yang harus dia lakukan adalah memilih pemain mana yang harus dijadikan starter, terutama ketika dia memiliki banyak orang berbakat yang bermain di posisi yang sama. Akan sangat sulit untuk menyampaikan informasi kepada para pemain di awal musim. Ketika Ukai baru saja menjadi pelatih Karasuno, dia mengalami kesulitan dalam memilih antara Sugawara dan Kageyama sebagai setter utama. Terkadang jika berpikir dari sudut pandang pemain bisa menyakitkan, dan itulah yang terjadi dengan Ukai. Ketika dia melihat Asahi dan Daichi yang menjadi pemain utama, dia merasa tidak enak jika harus membuat Sugawara harus duduk di bangku cadangan. Ini adalah tahun terakhir bagi Sugawara, sementara Kageyama masih memiliki 2 tahun lagi. Akan sangat menyakitkan bagi Sugawara ketika dia hanya mendapatkan beberapa kesempatan untuk bermain di tahun ketiganya. Pelatih Ukai berpikir itu mungkin akan menghancurkan mentalnya karena lebih memilih Kageyama. Dia mempertimbangkan emosinya dan sangat mempertimbangkan Sugawara. Dan di sini kita ditunjukkan betapa penuh perhatiannya pelatih Ukai. Tetapi sebagai seorang pelatih terkadang dia harus membuat keputusan yang sulit. Saat pelatih Ukai berbicara dengan Sugawara, di mana Sugawara mengatakan kepada pelatih Ukai bahwa dia tidak apa-apa jika tidak menjadi setter utama, karena dia tahu Kageyama lebih baik dari dirinya dan dia akan baik-baik saja. Pelatih Ukai percaya kepada Kageyama harus mendapatkan tempat itu, tapi itu tidak berarti bahwa Sugawara tak akan menyerah. Sugawara berkata kalau dia akan terus berlatih dan berjuang karena dia ingin bisa bermain di setiap kesempatan yang diberikan. Selain itu ada sebuah scene yang kita semua suka. Sebuah scene yang benar-benar membuktikan kepada kita bahwa tanpa semangat pelatih Ukai, Karasuno tidak akan setinggi saat ini. Ini adalah scene saat pelatih Ukai menetapkan hatinya untuk mengambil tim sampah seperti Karasuno dan membina mereka untuk menjadi sebuah tim yang layak untuk mencapai tingkat nasional. Selama pertandingan di tingkat nasional antara Karasuno dan Shiratorizawa, di mana dalam pertandingan itu harus menjalani 5 set, di mana saat set kelima dan poin terakhir, para pemain benar-benar memberikan segalanya. Suki tampil dengan sangat baik sehingga dia tidak diragukan lagi menjadi MVP dalam pertandingan itu, dan semua pemain sedang dalam performa terbaiknya. Sayangnya Suki cedera dan harus keluar untuk sementara waktu. Dan di set kelima ini Karasuno berjuang mati-matian untuk mengimbangi Shiratorizawa. Namun ketika poin mencapai 14 sama, sehingga membuat pertandingan harus ada juice point yang membuat Karasuno terus berjuang. Dan saat mereka berada di match point untuk Shiratorizawa, di mana kondisi kedua tim sudah sama-sama sangat lelah, Karasuno yang sudah sangat dekat untuk bisa mencapai tingkat nasional, tapi Shiratorizawa seperti bisa merebutnya dari mereka. Semua orang menundukkan kepalanya ke bawah tanah dan tak seorang pun ingin menghadapi poin berikutnya. Lalu kemudian ada sebuah momen legendaris yang mengubah hasil tersebut. Ini adalah momen yang membawa harapan Karasuno dan membuat mereka tidak menyerah. むくんじゃねえバレーは常に上を向くスポーツだ。 Mendengar kata-kata dari pelatih Ukai membuat Karasuno mengangkat kepalanya, dan setelah itu Suki kembali bergabung dalam pertandingan sekali lagi. Dikombinasikan dengan dorongan semangat dan kembalinya Suki, Karasuno meraih kemenangan untuk kualifikasi di Prefektur Miyagi.
dan berhasil maju ke turnamen nasional musim semi. Meskipun Haikyuu adalah kisah tentang para pemain muda yang melewati cobaan dan kesengsaraan dalam bola voli, kita sering melupakan tentang penuntun yang membantu para pemainnya untuk mencapai impian mereka. Pelatih Ukai adalah salah satu dari pelatih yang menyatu sempurna dengan tim Karasuno dan membantu mereka untuk tumbuh dengan cara yang alami. Rendah hati dan komunikasi adalah tulang punggung Karasuno, sebuah fondasi yang paling dibutuhkan dalam tim. Meskipun Hinata, Kageyama, Tsukishima, Daichi, dan semua para pemain Karasuno melebarkan sayap mereka dengan perjalanan indah mereka, pertempuran dan momen pelatih Ukai yang diam-diam mengawasi punggung mereka melakukan segala upayanya sehingga mereka bisa terbang tanpa gangguan dan tanpa henti. Di antara semua karakter ini, pelatih Ukai Keishin benar-benar pahlawan tanpa tanda jasa untuk tim Karasuno.